Oke, kembali lagi terus saja di Movilan. Nah, kali ini saya ada informasi terbaru untuk kita ulas bersama. Ini perspektif saya ya sebagai guru, walaupun masih belum pantas dikatakan guru. Ada dua poin mengapa saya itu tidak suka Anies, pemirsa. Yang pertama itu Anies menjadikan dunia pendidikan itu sebagai batu loncatan ke dunia politik, pemirsa. Anies itu pernah menjadi rektor Universitas Paramadina, namun mulai dikenal namanya oleh publik ketika dia mendirikan sekaligus mempromosikan gerakan Indonesia Mengajar, pemirsa. Ini adalah sebuah gerakan di mana yang memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk mengajar di berbagai daerah-daerah pelosok negeri ini selama setahun. Dan boleh dibilang gerakan ini Anies sukses memviralkan gerakan ini sehingga banyak anak muda yang tertarik untuk bergabung. Dan di titik inilah publik menganggap Anies Baswedan itu sebagai tokoh pendidikan. Kemudian pada Pilpres 2014, Anies itu sudah mulai masuk ke dunia politik. Anies menjadi pendukung Jokowi, dan ini bukanlah hal yang mengejutkan sekali bagi saya. Nah, setelah Jokowi itu memenangkan pada Pilpres tersebut, Anies lalu diangkat menjadi Menteri Pendidikan oleh Pak Jokowi. Namun sayang Anies itu cuma hanya menjabat 2 tahun, pemirsa. 2 tahun ya. Nah, setelah itu Anies maju di Pilgub Jakarta, dan disinilah Anies menunjukkan jati dirinya sebagai politikus. Dan sekarang Anies sudah meninggalkan dunia pendidikan yang membesarkan namanya. Dari data Dikti terlihat bahwa dia sudah tidak lagi mengajar selama sejak 2012. Ini menjadikan dunia pendidikan sebagai batu loncatan ke dunia politik. Ya memang nggak salah sih ya, cuma menurut saya itu kurang etis. Dan yang nomor 2, Anies itu motivator ulung, mampu memberikan harapan tinggi tetapi lemah pengeksekusiannya. Saya masih ingat betapa senangnya saya ketika Anies itu diangkat menjadi Mendikbud. Saya menaruh harapan besar, ekspektasi tinggi kepada Anies itu mampu meniupkan angin perubahan, melakukan reformasi besar terhadap dunia pendidikan kita yang penuh dengan berbagai masalah. Tapi ternyata hasilnya zong. Banyak spekulasi mengapa Anies itu diberhentikan jadi Mendikbud. Namun saya itu menduga salah satu penyebabnya dia gagal memenuhi ekspektasi banyak orang. Gelar akademik dari perguruan tinggi bergengsi di LN, tutur kata yang halus dan sopan, public speaking yang bagus, dan juga mampu memberikan motivasi ke banyak orang. Menurut saya Anies itu lebih cocok menjadi guru atau dosen. Namun sepertinya dia malah ingin menjadi presiden. Awalnya saya itu melihat Anies ini sebagai akademisi yang baik, pemirsa. Dia juga terlihat menjunjung pluralisme ketika berbicara tentang tenon kebangsaan. Bagaimana menjaga tenon kebangsaan agar tidak dirobek oleh kelompok yang suka mengatasnamakan agama untuk berbuat semaunya. Yang tentu dia maksud adalah FPI. Bahkan saat Anies menjadi jubir tim Jokowi JK, dia mengatakan bahwa FPI adalah kelompok ekstremis. Sebenarnya diri Anies sendirilah yang menyadarkan kita siapa Anies sebenarnya. Anies adalah bagi saya kekonsistenan dari ketidakkonsistenan. Saat dia mengambil kesempatan menjadi gubernur DKI, kelihatan bahwa orang ini sebenarnya adalah sosok yang oportunis, pemirsa. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, bahkan dengan memanipulasi data dan merangkul kelompok yang dulu dia pernah kritik. Waktu dia jadi jubir Jokowi ya, dia katakan FPI itu adalah kelompok ekstrim. Namun saat kampanye untuk dirinya sendiri sebagai gubernur DKI, dia malah terlihat mendatangi Habib Rizik dan berbicara tentang keturunan Arab lah, yang pertama mendeklarasikan diri bertanah air di Indonesia pada tahun 1934. Ini sesuatu hal yang tidak benar, pemirsa, karena Sumpah Pemuda sudah ada pada tahun 1928 dan Partai Tionghoa Indonesia sudah mendeklarasikan bertanah air Indonesia di tahun 1932. Kalian tahu pidato pertama kali Anies waktu menang di Pilkada DKI, dia malah sindir Ahok, pemirsa. Dia mengatakan bahwa ini adalah kemenangan pribumi, dan bahwa di Jakarta penjajahan ada di depan mata. Dia merasa paling pribumi, sedangkan Ahok dianggap menjajah sebagai penjajah dari Cina. Pidato ini membuat suasana konfrontasi antara pendukung kedua cagup yang sudah runcing menjadi semakin tajam. Dia bukan mendengarkan atau mengademkan suasana, malah membelah masyarakat semakin dalam. Di sini saya sudah yakin inilah sifat dan pemikiran asli orang ini. Dia akan melakukan apapun untuk menang dan untuk populer.
Tidak peduli konsekuensi dari ucapannya. Ucapannya semakin dikonfirmasi dengan tindakannya yang menunjukkan kemunduran pelayanan gubernur di DKI. Tirai-tirai balai kota yang awalnya terbuka, dia tutup. Wartawan yang tadinya bebas wawancara, doorstop tidak lagi ada. Meja pengaduan langsung di balai kota dihilangkan dan warga disuruh mengadu via kecamatan. Bagaimana warga bisa atau disuruh mengadu ke kecamatan sementara yang bermasalah kebanyakan justru orang-orang di sana? Ini sama sekali bikin saya heran sekali. Tindakannya segera dikonfirmasi dengan kebijakannya yang aneh dan seakan ingin menghapus jejak gubernur sebelumnya. Mulai dari macam-macam pengurangan masif pasukan oranye, mengganti sistem, mengganti RPTRA dengan Taman Maju Bersama, ganti nama jalan, ganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat, ya kan? Janji-janji kampanye yang diwujudkan dalam program ternyata tidak ada yang tereksekusi dengan baik, kecuali cuma hanya satu, yaitu Jaklingko. Selebihnya bahkan tidak ada dalam program kerja sebelumnya seperti balapan Formula E yang gak jelas dan ada indikasi penyalahgunaan wewenang terkait multiple kontrak yang melebihi masa jabatan dia. Kebijakannya juga sering bertentangan dengan pemerintah pusat dan bahkan mengganggu terlaksananya program pembangunan. Contoh, misalnya naturalisasi sungai yang sampai dia selesai gak jelas apa itu konsepnya. Boro-boro terlaksana pemirsa, konsep tidak jelasnya itu menghambat normalisasi sungai. Wong untuk membersihkan kali aja sampai perlu dituntut warganya sendiri baru dikerjakan. Ketika dia ingin menyenangkan hati SBY, ya, dia bilang bahwa SBY itu membangun jalan lebih panjang dari Jokowi. Tapi ternyata dia salah membaca data dan dia tidak mempertanggungjawabkan perkataan yang keliru itu. Anies malah memilih diem aja. Kritik lainnya terhadap pemerintah pusat juga mencerminkan apa yang akan dia lakukan. Contoh, ketika dia bilang PSN adalah proyek titipan dan Jokowi langsung menanggapi, kata Jokowi yang mana yang proyek titipan dan siapa yang nitip. Ketika dia ditanya wartawan dengan tanggapan Jokowi tentang hal itu, dia langsung pura-pura gak dengar, malah melempar isu, tapi begitu dikonfrontasi malah melokos. Kan sontoloyo sekali ini Anies. Nah, ketidaksukaan saya itu semakin menguat pada Anies karena saya anggap dia sudah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ternyata politisi oportunis dengan tampilan lembut dan manis, dengan kemampuan olah kata yang fantastis tapi kemampuan kerjanya nol besar. Anies tidak saya anggap layak sebagai pejabat negara, apalagi untuk jadi presiden. Apalagi lihat dia bergandengan tangan sama kelompok ekstrim. Enggak deh, malas banget saya. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa? Tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada pemirsa ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.